Selamat datang pada mata pelajaran biologi kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media pembelajaran ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan, khususnya organ-organ pada tumbuhan. Selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari pada media pembelajaran ini adalah organ dan jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ dan jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Baiklah, kita lanjutkan dengan jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Jaringan tersebut adalah yang pertama akar atau radix, yang kedua batang atau caulis, tiga daun atau folium, empat bunga atau floss, dan kelima buah dan biji. Radix atau akar merupakan organ yang biasanya berada di dalam tanah. Akar berkembang dari akar lembaga atau radikula. Pada dikotil akan tumbuh terus sehingga menjadi akar tunggang, sedangkan pada monokotil akan mengalami reduksi sehingga akar lateral yang akan tumbuh berkembang menjadi akar tumbuhan tersebut. Akar dilindungi oleh tudung yang disebut kaliptra. Akar tumbuhan tersusun atas beberapa jaringan, yaitu 1. Epidermis, 2. Korteks, 3. Endodermis, 4. Stele atau silinder pusat. Silinder pusat itu sendiri terdiri atas 3 bagian atau 3 komponen, yaitu 1. Perisikel atau perikambium, 2. Berkas pembuluh pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Yang ketiga adalah empulur. Epidermis. Epidermis ini terdiri atas selapis sel, rapat, dinding selnya tipis, sehingga mudah dilalui air. Mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Sedangkan korteks tersusun berlapis. Selnya tidak terlalu rapat, sehingga terdapat ruang antar sel. Dinding selnya tipis. Dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkim korteks beberapa jenis tumbuhan untuk menyimpan makanan. Lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis. Endodermis ini merupakan pemisah antara korteks dan stele. Tersusun satu lapis rapat, dinding sel mengalami penebalan gabus atau suberin dan kutin, sehingga membentuk pita yang disebut pita Kaspari. Sel endodermis ada yang tidak mengalami penebalan, disebut sel penerus atau peresap, sehingga memungkinkan air masuk ke stele. Sedangkan stele adalah silinder pusat yang tersusun atas perisikel atau perikambium, berkas pembuluh pengangkut, dan empulur. Stele. Yang pertama adalah perisikel atau perikambium. Perisikel ini merupakan lapisan terluar dari stele, berfungsi membentuk cabang akar, berperan dalam pertumbuhan sekunder. Berkas pembuluh pengangkut xilem dan floem, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, serta dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan empulur terdiri atas parenkim terletak di bagian paling dalam atau di antara berkas pengangkut. Caulis atau batang, umumnya di atas tanah, tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Caulis tersusun atas 1. Epidermis, 2. Korteks,
dan 3 stele atau silinder pusat. Epidermis tersusun atas selapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding luar mengalami penebalan dari kutin dan disebut kutikula. Pada tumbuhan kayu yang tua terdapat kambium gabus. Derivat epidermis pada batang berupa lentisel, trikoma, sel silika, sel gabus. Selanjutnya adalah korteks, tersusun atas parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Mengandung amilum atau zat tepung. Pada monokotil, korteks sukar dibedakan dengan stele atau silinder pusat. Stele atau silinder pusat terdiri atas perisikel yang bersifat meristematis, sel parenkim atau empulur, dan berkas pembuluh pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Kambium pada tumbuhan dikotil dibedakan menjadi 2. 1. Kambium intravaskuler, yaitu kambium yang terletak di antara xilem dan floem. 2. Kambium intervaskuler, yang terletak di antara berkas pembuluh pengangkut. Pada jaringan gabus batang terdapat lubang kecil yang disebut lentisel. Lentisel ini berguna untuk pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Folium atau daun. Folium merupakan organ tumbuhan yang banyak mengandung klorofil. Daun lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut. 1. Pelepah daun. 2. Tangkai daun. 3. Helaian daun. Daun tersusun atas 1. Epidermis, 2. Mesofil, 3. Berkas pembuluh pengangkut, dan 4. Jaringan tambahan. Kita mulai dengan epidermis. Epidermis terdiri atas selapis sel. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin. Lignin itu artinya kayu. Umumnya, epidermis yang atas lebih tebal daripada epidermis bawah. Terdapat stomata atau mulut daun. Derivat epidermis lainnya yaitu trikoma dan sel kipas. Trikoma berfungsi untuk mengurangi penguapan dan mencegah predator, sedangkan sel kipas untuk menggulungnya daun. Mesofil terdiri atas parenkim palisade atau jaringan tiang dan parenkim bunga karang atau jaringan spons. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem yang terdapat dalam tulang daun. Sedangkan jaringan tambahan adalah sel kristal dan sel kelenjar. Berikutnya adalah flos atau bunga. Bunga terdiri atas bagian yang steril dan bagian yang fertil. Yang pertama adalah bagian yang steril, yaitu ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, daun pelindung, daun tangkai, daun kelopak, dan mahkota bunga dengan daun mahkota. Bagian fertil terdiri atas benang sari, putik, daun mahkota, dan daun kelopak terdiri atas sel parenkim. Mahkota mempunyai epidermis yang berupa tonjolan disebut papila. Kelopak mempunyai epidermis yang dilapisi kutin, kutikula, dan trikomata. Benang sari terdiri atas tangkai dan kepala sari. Tangkai terdiri atas jaringan parenkim dan epidermis yang diselubungi kutikula. Kepala sari memiliki beberapa lapisan dinding, yaitu epidermis,
endesium, lapisan tengah, dan tapetum. Putik terdiri atas 1. Ovarium, 2. Tangkai putik, 3. Kepala putik, dan 4. Bagian dalam ovarium terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovulum. Ovulum tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut. 1. Megasporangium, merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari megaspora. 2. Nucellus, yaitu jaringan yang menyelubungi kandung lembaga. 3. Integumen, yaitu jaringan yang menyelubungi nucellus. Dan 4. Funiculus, yaitu tangkai yang mendukung bakal biji. Berfungsi melekatkan bakal biji pada plasenta. Buah dan biji. Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Pada umumnya, membungkus dan melindungi biji. Buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati, misalnya mangga. Buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu, misalnya jambu monyet. Buah terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar atau exocarp, 2 lapisan tengah atau mesocarp, 3 lapisan dalam atau endocarp. Ketiga lapisan tersebut disebut dengan perikarp. Exocarp disebut juga kulit buah. Ada yang tipis lunak, misalnya tomat, ada pula yang keras, misalnya kacang tanah. Exocarp terdiri atas jaringan epidermis dan hipodermis yang tebal. Berikutnya mesocarp disebut juga daging buah, misalnya pada buah mangga, apel. Berikutnya endocarp, bagian dalam yang mengelilingi biji. Ada yang tebal, ada yang keras, misalnya kelapa. Endocarp tersusun atas beberapa jaringan epidermis dan kadang tersusun atas jaringan parenkim. Selanjutnya adalah biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama yang mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Kulit biji. Pada Angiospermae, kulit biji terdiri atas kulit luar, kulit dalam. Pada Gymnospermae, kulit biji terdiri atas 3 bagian, kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Kulit biji umumnya tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Tali pusar. Tali pusar adalah bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni atau plasenta. Jadi, merupakan tangkai biji. Setelah masak, biji terlepas dari tali pusar dan hanya tampak bekasnya. Inti biji disebut juga dengan isi biji. Terdiri atas lembaga dan putih lembaga atau albumin. Lembaga merupakan calon individu baru. Putih lembaga disebut juga endosperm yang berisi cadangan makanan. Demikianlah media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi organ-organ dan jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Sampai bertemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.